Tetapi niat haji dengan niat umroh tidak sama. Kalau niat umroh harus di luar tanah halal. Jadi seandainya Pak Ibu mau menambah umroh lagi, tetapi niatnya dari hotel kita tidak sah. Karena kalau niat umroh harus keluar dari tanah haram. Mana? Dari Takim atau dari Hudaybiyah atau dari Jiran. Kalau dari haram tidak sah, karena kita ada perangkat kota politik berpesan dari Arafah, pembatas antara dua Arafah. Jemaah haji harus tahu di mana yang luar Arafah dan yang di dalam Arafah harus tahu. Lagi, kalau niat umroh harus di luar tanah haram. Kalau niat di hotel, niat umroh kita tidak sah. Kalau niat umrohnya tidak sah, maka umrohnya pun tidak sah. Meskipun niat dari hotel masing-masing tidak apa-apa, itu bedanya niat umroh dengan niat haji. Jadi rukun haji yang pertama adalah niat. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di bumi Arafah ini. Harus wukuf, karena puncaknya haji adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf tidak haji, tidak bisa ditebus dengan apapun. Kalau yang lain bisa ditebus dengan rendang, tetapi kalau tidak wukuf, disitulah Rasulullah bersama para sahabatnya waktu beliau melaksanakan haji wadahnya, makamnya di Masjid Nabawi. Tetapi setelah menjelang wukuf, Rasulullah bersama para sahabatnya agak menjauh dari masjid itu. Kenapa? Karena di dalam Masjid Nabawi itu separuhnya tanah halal dan separuhnya tanah haram. Sedangkan niat wukuf harus di tanah halal. Berarti Arafah ini sudah termasuk tanah halal. Sudah termasuk tanah halal. Jadi harus tahu, karena banyak sekali jemaah haji yang mabitnya di dalam Masjid Nabawi. Harus tahu di mana yang tanah haramnya, di mana yang tanah halalnya. Kalau sampai waktu niat wukuf tepat di tanah haramnya, tidak sah wukuf. Jadi harus hati-hati jemaah. Kapan waktu wukuf itu? Waktu wukuf itu tanggal 9 bulan haji. Tanggal 9 bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Dimulai dari setelah sholat zuhur tanggal 9 Dzulhijjah, tetapi niat wukufnya di pagi hari tidak sah juga. Karena baru tiba, belum masuk waktu wukuf. Harus tahu. Jadi tanggal 9 bulan haji atau bulan Dzulhijjah, setelah jemaah haji mendengar adzan zuhur, semua siap-siap melaksanakan sholat zuhur yang dijamak takdim dengan asar. Setelah itu baru jemaah haji niat wukuf. Setelah niat wukuf, semua jemaah haji berdoa. Waktu itulah doa yang dijawab oleh Allah. Doa yang paling afdal di dunia ini adalah doa waktu wukuf. Kenapa? Kalau doa waktu wukuf, doa kita langsung diterima oleh Allah. Kenapa? Doa paling afdal adalah doa waktu wukuf. Karena orang yang berdoa waktu wukuf yang mengaminkan adalah malaikat Allah itu. Sudah jelas kalau kita berdoa lalu yang mengaminkan malaikat Allah, sudah jelas. Sebaliknya, meskipun Bapak Ibu tidak punya uang, tidak punya harta, tidak sehat, tetapi ingin sekali melaksanakan haji dan umroh, insya Allah akan mudahkan. Dengan cara apa? Banyak cara. Kadang-kadang diberkati anaknya, saudaranya, diberkati bupati, gubernur. Kalau Allah sudah memanggil kita, tidak ada yang pasti ada aja. Makanya jangan putus asa, perbanyak berdoa. Kalau dinikahi sama raja, Siti Zubaidah bersedia asalkan diizinkan membangun jalur air ini. Kenapa dinamakan jalur air Zubaidah? Karena pada malam itu Siti Zubaidah bermimpi dikelilingi oleh jemaah haji dari seluruh dunia. Setelah dilaksanakan, maka Siti Zubaidah diutus untuk membangun jalur air yang disediakan khusus jemaah haji dari seluruh dunia. Ini depan kita sebelah kanan, di bawah gunung ada sisa-sisa pendemen atau tembok. Ini dulu jalur air. Jalur air ini dari Arafah, Musdalifah, Mina. Menurut riwayat ini sebenarnya dari Putih Telur, wallahu a'lam bishawab. Jadi jemaah haji setelah nyampe ke sini, yang belum punya wudhu dulu, yang batal wudhu dulu, yang haus wudhu. Adanya jalur air ini sudah lama sekali, kurang lebih 900 tahunan dari sekarang. Zaman kerajaan Harun al-Rasyid, zamannya Abu Nawas. Makanya sengaja tembok-tembok ini tidak dibongkar biar ada bukti bahwa di sini dulu ada jalur air yang dinamakan jalur air Ain Zubaidah.
kiri kita ini ada rel kereta api listrik. Banyak yang bertanya ini apa? Kereta api. Tetapi kereta apinya operasinya cuma 1 tahun sekali. Cuma disiapkan khusus jemaah haji. Itu pun bagian Jazirah Arab. Kalau jemaah haji tidak bisa naik bis dari Arafah Musdalifah. Yang boleh naik kereta api Saudi Arabia, Qatar, Mesir gitu. Kalau jemaah Malaysia, Indonesia dari Arafah ke Batu. Sering mendengar kisah Abu Nawas. Abu Nawas ini salah satu orang soleh waliullah. Itu doa yang dibaca setelah dibaca bila kita sulit firdaus a'la wa la tu'ala al-tayyibin. Itu doa Abu Nawas. Jadi tanggal 9 malam 10 seluruh jemaah haji mabit di Musdalifah. Ini sebelah kiri stasiun Musdalifah. Ini sebelah kanan kita ini sudah masuk kawasan Musdalifah. Jadi tanggal 9 malam 10 sampai ke atas gunung dipenuhi oleh jemaah haji dari seluruh dunia. Tapi di sini tidak disiapkan tenda karena mabitnya pada malam hari. Ada yang sampai jam 1 pagi, ada yang sampai subuh jam 3 dini hari. Untuk apa? Ya mabit, karena mabit di Musdalifah termasuk wajibnya haji. Sambil pilih batu kecil, karena sunnah pilih batu kecil di sini untuk alat pelaksana jumroh yang dinamakan jumrohul aqabah. Terus sebelah kanan kita ada masjid. Ini yang dinamakan masjid Mas'aril Haram, ya. Dulu Rasulullah bersama para sahabatnya mabit di sini untuk beliau melaksanakan haji wada. Nanti acara kita sama Buya di samping masjid ini, ya. Nanti acara kita sama Buya di samping ini. Bapak Ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah, di depan kita ini nih, itu karpetnya sudah disiapkan. Raja Braha ini raja asli Yaman. Iri kepada orang Islam, iri kepada orang Muslim yang datang ke tanah suci Madinah, yang datang ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji atau umroh. Bahkan sakit dirinya Raja Braha membangun Ka'bah juga, membangun Ka'bah di Yaman tapi bundar bentuknya. Terus sebelah kanan ada gunung yang berdukanya. Tapi tetap tidak ada yang datang. Setelah membangun Ka'bah tidak ada yang datang, lagi-lagi Raja Braha membangun istana yang sangat megah, yang terbuat dari lapisan emas. Tetap tidak ada yang datang. Akhirnya marah, iri Raja Braha. Kalau orang Islam datang ke sini, kalau Ka'bah dipindahkan ke Yaman, berapa tujuan kita? Kata Raja Braha. Akhirnya berangkat Raja Braha dari Yaman ke Mekah, tidak ada tujuan lain ingin menghancurkan Ka'bah bersama gajah yang paling cepat. Nama gajahnya Gajah Mahmud. Tetapi setelah sampai gedung itu, gajahnya kalau menghadap ke Masjidil Haram tidak mau jarak. Kenapa Allah tidak risau? Kalau diarahkan ke arah lain sangat cepat. Akhirnya apa? Allah memerintahkan burung ababil dari neraka yang membawa batu kecil, paling kecil di dunia, tetapi panasnya luar biasa. Saking panasnya dilontarkan oleh burung ababil dari kepala tembus kaki. Hancur semua Raja Braha seperti daun dimakan ular. Setelah itu Allah menurunkan surat Al-Baqarah lahir di dunia. Makanya Rasulullah lahir pada tahun Gajah. Ini sebelah kanan kita sudah termasuk Mina. Sebenarnya ini masih Musdalifah karena tidak muat maka Mina diperluas. Tetapi oleh ulama seluruh dunia sudah disahkan bahaya termasuk Mina yang dinamakan Mina baru atau Mina jadid. Jadi selama 3 hari 3 malam jemaah haji mabit di sini, karena mabit di Mina termasuk wajibnya haji. Mulai tanggal 10, 11, 12 yang ikut nafar awal mabit di Mina ini. Ada yang sampai tanggal 13 yang ikut nafar sari. Tenda-tenda ini sudah termasuk anti bakar karena tahun 97 pernah terjadi kebakaran yang menewaskan 700 jemaah haji dari Pakistan. Ya. Jadi selama 3 malam, selama hari tasyrik jemaah haji mabit di Mina ini. Jadi sebelah kanan kita ini dinamakan Mina. Ya. Tenda ini sudah disiapkan karpet AC semua lengkap. Di sebelah kiri kita, coba lihat yang agak jauh di sebelah sana, sebelah kiri ada 3 gedung, 4 lantai, ada tenda-tenda yang ada payung-payung putih. Di bawah itulah Bapak Ibu tempat pelaksanaan Jumrohul Aqabah, Ustor dan Ula. Di sebelah kiri itu, sebelah kiri di seberang ada 3 gedung bundar, ada 4 lantai. Disitulah yang dinamakan tempat jemaah haji melaksanakan jumroh yang dinamakan Jumrohul Aqabah, Ustor dan Ula. Jadi bagi jemaah haji yang mendapat tenda di sebelah kanan paling ujung, jalan kaki kurang lebih 5 kilo sampai 6 kilo ya Bu. Tetapi tidak terasa. Kenapa? Karena jemaah sangat farhan, senang semua. Kan khusus bagian Asia Tenggara ya. Mulai dari Indonesia tercinta, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, di sini semua sampai ke atas ya Bu.
Jadi jamaah haji Indonesia bagian reguler untuk melaksanakan jumroh masih melewati 2 terowongan yang dinamakan terowongan Mina, kurang lebih 4 kilometer ya Bu.